Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Para alim ulama yang saya muliakan, wabil khusus Al-Mukarram Kiai Haji Wahyudin, seluruh pejabat-pejabat pemerintah setempat yang saya hormati, dalam hal ini Bapak Kapolsek yang saya hormati, hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia. Terlebih dahulu saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pimpinan dan pengasuh Pondok Pesantren Kiai Selo yang pada hari ini kita memperingati, mengagungkan, membesarkan hari kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya memberikan ceramah tentang Maulid Nabi, terlebih dahulu saya mau mengajak seluruh hadirin untuk pasang niat terlebih dahulu. Mengapa saya ajak pasang niat? Karena niat ini mutlak. Allah Subhanahu wa ta'ala melihat perbuatan-perbuatan hambanya, yang dilihat oleh Allah bukan dohirnya, tapi niatnya apa. Ketika Sayyidina Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu membaca ayat-ayat suci Al-Quran yang berkenaan dengan hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang hijrah itu tidak kurang dari 9 kali di dalam Al-Quran itu. Kemudian Sayyidina Umar Ibnul Khattab bertanya, "Ya Rasulullah, apakah semua orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah itu seluruhnya mendapat pahala dari Allah?" Atas pertanyaan Sayyidina Umar Ibnul Khattab inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dalam hadisnya yang masyhur yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari radhiyallahu an, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi." Sesungguhnya segala pekerjaan, sesungguhnya segala perbuatan hanya tergantung kepada niatnya, dan setiap manusia itu hanya mengikuti niatnya. Kemudian Rasulullah memerinci keterangannya, barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, tentu pasti dapat pahala dari Allah. Barang siapa yang hijrahnya niatnya untuk kepentingan dunia, ia akan dapat dunianya, jangan mengharapkan pahala dari Allah. Dan barang siapa yang hijrahnya niatnya untuk kepentingan perempuan, Bu, matanya melotot, nggak menjawab semua. Maaf Bu ya, di tempat saya Bu, kalau matanya melotot dipanggil nggak nyaut, itu namanya ikan asin Bu. Bu, di sini ada kata-kata imro'atin. Barang siapa yang hijrahnya ke Madinah karena perempuan, artinya ikut Nabi ke Madinah, tapi dia ingin kawin dengan gadis-gadis yang ada di Madinah. Rasulullah nyatakan ia akan dapat nikahnya dengan perempuan itu, jangan mengharapkan pahala dari Allah. Mengapa? Fa hijratuhu ila ma hajar ilaihi. Karena hijrahnya tergantung kepada niatnya untuk apa hijrah ini.
Hari ini kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ajak niat yang pertama karena cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Bagaimana kita tidak cinta kepada Allah yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan manusia? Kemudian Allah tidak hanya menciptakan manusia, Allah ciptakan pula apa yang dibutuhkan untuk hidup manusia. Disediakan sawahnya untuk pertanian, disiapkan hujannya dari langit. Masya Allah, semua tumbuh-tumbuhan 1001 macam tumbuh di Indonesia, tidak seperti di negara-negara lain. Kalau bangsa Eropa itu sangat terbatas. Kalau bangsa Eropa punya apel, kami punya apel. Bangsa Eropa punya anggur, kami punya anggur. Tetapi yang ada di Indonesia belum tentu ada di Eropa. Insya Allah di Eropa mencari cempedak gak bakalan ada. Kita di Indonesia punya cempedak, punya nangka, punya salak, subhanallah. Di bawah tanahnya, subhanallah, apa yang tidak ada? Emasnya ada, peraknya ada, berliannya ada, batu baranya ada, minyaknya ada, gas buminya ada. Apa yang tidak ada? Alhamdulillah, kita dijadikan oleh Allah diam di suatu negara yang paling kaya di dunia. Tetapi kenyataannya masih banyak bangsa Indonesia yang miskin. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Apa sebabnya? Perlu dijawab apa tidak kira-kira ya? Perlu dijawab apa tidak? Kalau perlu dijawab, saya jawab. Sebabnya negara ini sampai hari ini masih banyak dipimpin oleh perampok-perampok rakyat. Yang memimpin itu banyak perampoknya. Ini berdasarkan laporan Menteri Dalam Negeri. Bukan saya, Pak Kapolsek. Menteri Dalam Negeri menyampaikan bahwa 325 kepala daerah di Indonesia maling. Kalau korupsi takut saudara nggak ngerti. Kalau maling saya kira ngerti kan ya. Kalau maling tidak ngerti keterlaluan. 325 menurut Menteri Dalam Negeri. Kepala daerah 325 maling. Sedangkan kepala daerah se-Indonesia ini cuma 540 lebih. Mudah-mudahan kepala daerah di Temanggung dan sekitarnya tidak termasuk yang 325. Tidak termasuk yang maling, termasuk yang jujur-jujur. Amin ya robbal, amin ya robbal alamin. Nah, ini sebabnya diantaranya kita cinta Rasulullah. Bagaimana tidak? Beliau yang menyampaikan ajaran Allah, sehingga kita tahu yang halal dan yang haram. Kita tahu apa yang harus kita persiapkan untuk masa depan kita. Masa depan kita pasti kuburan. Apa yang harus kita siapkan untuk masa depan kita? Untuk masa depan kita kuburan yang pasti. Lah, ini Rasulullah menyampaikan, kalau niat bapak dan ibu hari ini kumpul di pondok pesantren Kiai Selo ini dengan niat karena cinta kepada Allah dan Rasulnya, bukan karena syukuran makmun, karena cinta kepada Allah dan Rasulnya, insya Allah nanti jaminannya pada hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, almar'u ma'aman ahabba yaumal kiamah. Setiap manusia nanti akan dikumpulkan oleh Allah pada hari kiamat bersama-sama dengan orang-orang yang ia cintai dahulu di dunia. Kalau bapak bertanya nanti, Pak Sukron, saya pada hari kiamat bersama siapa? Kalau ibu bertanya nanti, Pak Sukron, saya pada hari kiamat bersama siapa? Jawabannya, siapa yang bapak ibu cintai di dunia. Kalau saudara mencintai bintang-bintang film porno, karena cintanya dengan bintang film porno, nonton film porno, lupa sholat maghrib, lupa sholat isya,
membaca majalah porno, lupa membaca kitab suci Al-Quran. Jangan khawatir, nanti pada hari kiamat akan dikumpulkan oleh Allah bersama-sama dengan bintang-bintang film porno di tengah-tengah api neraka. Kalau saudara-saudara mencintai bandar-bandar judi yang suka ngadu ayam, ada enggak? Ada enggak? Yang suka ngadu merpati, main judi dengan segala macamnya, mencintai bandar-bandar narkoba, mencintai bandar-bandar minum-minuman keras, jangan khawatir, nanti akan dikumpulkan oleh Allah bersama-sama mereka di tengah-tengah api neraka. Sebaliknya, kalau bapak dan ibu mencintai orang-orang yang baik-baik, mencintai orang yang soleh-soleh, mencintai keluarga-keluarga Rasulullah, mencintai sahabat-sahabat Rasulullah, mencintai para ulama-ulama yang istiqomah, dan mencintai junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita nanti akan bersama-sama dengan mereka, bersama-sama dengan Rasulullah, insyaallah ke surga. Amin ya rabbal. Itu niat yang pertama, Bu. Niat yang kedua, untuk apa kita hadir memperingati Maulid Nabi di Pondok Pesantren Kaiselo ini? Niat yang kedua untuk menghidupkan Islam, agar Islam itu hidup di negara kesatuan Republik Indonesia, dengan budaya-budaya barat, dengan kemungkaran-kemungkaran, dengan maksiat-maksiat yang kita hidupkan di kampung kita, di kota-kota kita. Tapi hendaknya kita mari hidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang niatnya pada hari ini niat untuk menghidupkan Islam, dengan adanya peringatan Maulid Islam hidup, dengan adanya yasinan malam Jumat Islam hidup, dengan adanya kumpulan tahlilan Islam hidup, dengan adanya bid'ah-bid'ah yang hasanah, maka Islam akan hidup. Oleh sebab itu Rasulullah menyuruh kepada umat Islam untuk membuat bid'ah sebanyak-banyaknya, tapi bid'ah yang hasanah. Bid'ah yang hasanah itu bid'ah yang tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan Rasulullah, dengan hadis Rasulullah, walaupun tidak ada pada zaman Rasulullah. Ini namanya bid'ah hasanah. Yang mengatakan ada bid'ah yang hasanah, bid'ah yang bagus, bukan Sukron Ma'mun, tapi Sayyidina Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Sayyidina Umar mengadakan tarawih berjamaah, tarawih berjamaah tidak pernah ada pada zaman Rasulullah dan tidak ada pada zaman Sayyidina Abu Bakar. Kemudian Sayyidina Umar melihat 12.000 sahabat sembahyang tarawih sendiri-sendiri. Kemudian Sayyidina Umar ijtihad, diadakan tarawih berjamaah, dipilih sahabat yang bacaan Qur'annya enak untuk jadi imam, sahabat Ubay bin Ka'ab. Setelah Sayyidina Umar mengadakan sholat tarawih berjamaah yang tidak ada pada zaman Rasulullah, kemudian Sayyidina Umar berkata, nikmatil bid'atu hadihi, inilah sebagus-bagus bid'ah. Jadi tidak semua bid'ah itu sesat, ada bid'ah yang bagus, yang terpuji. Juga yang berkata bid'ah itu hasanah bukan Sukron Ma'mun, Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i berkata, al-bid'atu bid'atani, al-bid'atul mahmudah wal bid'atul madmumah. Bid'ah itu ada dua, ada yang terpuji, ada yang tercelah. Bid'ah yang terpuji, bid'ah yang sesuai dengan Quran dan sunnah Nabi. Bid'ah yang tercela, bid'ah yang bertentangan dengan Quran dan sunnah Nabi. Kalau kita bikin sunnah-sunnah tradisi yang baik, ini diperintahkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min wari ayyam kusumin ujurihim syai'un. Barang siapa yang membuat tradisi, membuat kebiasaan-kebiasaan yang baik, malam Jumat yasinan, malam Minggu tahlilan, malam Senin baca rotibul haddad, malam Selasa baca rotibul atos, lalu diajarkan tiap malam kegiatan dzikir, baca sholawat,
bikinlah sunnah-sunnah, bid'ah-bid'ah yang bagus sebanyak-banyaknya agar Islam ini hidup. Betul? Dengan adanya bid'ah hasanah ini Islam hidup. Maka niat kita menghidupkan Islam, mengadakan peringatan Maulid, Isra Mi'raj, nuzulul Quran dan seterusnya. Niat yang kedua, di samping cinta pada Allah dan Rasulnya, niat yang kedua untuk menghidupkan Islam. Insya Allah pahalanya besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu mitlu ajri syahidin. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, barang siapa yang menghidupkan agamaku di tengah-tengah kerusakan umatku, maka pahalanya sama dengan pahalanya orang-orang yang mati syahid di medan perang. Amin ya Rabbal. Ini pahalanya. Maka kita niatkan untuk menghidupkan Islam. Saatnya sekarang di Indonesia yang sedang ditimpa oleh musibah, oleh bermacam-macam krisis ekonomi, bagi saya tidak terlalu beratlah. Saya tidak pernah Kiai Wahyudin berdoa mudah-mudahan harga murah, enggak. Yang saya minta pada ya Allah, jadikanlah saya Allah orang yang mampu untuk menutup segala kehidupan saya. Harga tidak perlu. Biar harga murah Kiai Wahyudin, harga sarung 5.000, kalau Kiai tidak mampu beli, mau enggak? Biar Kiai harga sarung 500.000 bisa beli 1 kodi, pilih harga 500 atau 5.000. Saya milih harga 500. Yang penting mampu beli. Dah, tinggalkan. Krisis kepemimpinan. Sekarang Indonesia krisis kepemimpinan. Mencari pemimpin yang siddiq, yang jujur, susah. Mencari pemimpin yang amanah, yang terpercaya, tidak berkhianat, susah. Mencari pemimpin yang tabligh, selalu menyampaikan kebenaran-kebenaran, susah. Kalau menyampaikan kebohongan banyak. Mencari pemimpin yang fatonah, cerdas, yang mampu menyelesaikan kesulitan rakyatnya, susah. Yang banyak sekarang pemimpin-pemimpin yang membuat pencitraan diri, membuat olak supaya oleh rakyat dikatakan baik. Kadang-kadang pakai baju tambalan supaya dikatakan baik, belusukan ke pasar-pasar, makan di pasar supaya dikatakan baik. Semua pemimpin yang merekayasa untuk bikin citra yang baik, percayalah pada Suprat Makmun, itu pemimpin munafik yang tidak bisa diikuti. Saudara tidak usah bikin citra. Citra akan datang dengan sendirinya, tergantung pada perbuatannya. Betul apa tidak? Kalau perbuatannya oleh rakyat dirasa bagus, citranya timbul sendiri. Tidak usah direkayasa citra itu. Merekayasa citra itu pasti munafik. Lah inilah saudara-saudara. Nah saatnya sekarang krisis akhlak, pergaulan bebas, perzinaan di kalangan remaja, di kalangan mahasiswa, di kalangan dewasa. Subhanallah. Pada saatnya sekarang pemerintah Republik Indonesia untuk menyelamatkan bangsa Indonesia, saatnya pemerintah Republik Indonesia bekerja sama dengan para alim ulama untuk menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah di negara kesatuan Republik Indonesia. Saatnya sekarang ini, selamatkan anak bangsa ini. Niat yang ketiga, sudah berapa niatnya tadi Pak? 2 ya. Pertama niat cinta kepada Allah dan Rasulnya. Niat yang kedua untuk menghidupkan agama Islam. Niat yang ketiga untuk mencari ilmu yang diridhoi oleh Allah. Mencari ilmu, datang ke sini niat untuk mencari ilmu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah pahalanya besar. Di samping menuntut ilmu hukumnya wajib, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin.
dinyatakan pula julusuka sa'atan fi talabil ilmi khairun min alfi raqatin. Dudukmu 1 jam khusyuk tekun mendengarkan fatwa-fatwa ulama, insyaallah pahalanya lebih bagus dari sholat 1000 rakaat. Pak, kuat enggak sholat 1000 rakaat? Ibu-ibu kuat enggak sholat 1000 rakaat? Boro-boro 1000 rakaat. Sholat tarawih yang 23 rakaat, kalau imamnya kepanjangan baca Quran, pindah ke masjid yang lain. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Betul. Jadi pindah betul. Rupanya jujur orang Parakan. Sekali-sekali tarawih di Mekah ya Pak ya. Tapi tarawih di Mekah kalau tanggal 21, kalau tanggal 10, 20 sama dengan kita. Kalau 21 dipisah Pak Kiai. Tarawih 20 rakaat dikerjakan 2 jam. Jam 12 istirahat. Jam 1 balik lagi ke masjid, itu lebih ramai dari tarawihnya. Sholat lagi 11 rakaat. 11 rakaat itu dikerjakan lagi selama 2 jam. Saya pertama kali sholat di Mekah itu, karena saya sudah merasa kelamaan sujud, saya lirik sedikit ke kiri kanan masih sujud semua. Sujud yang kedua saya hitung, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa subhana rabbiyal a'la, sampai 33 kali. Kalau dicoba di Parakan, insya Allah bubar. Sudah Kiai, cukup sholat tarawih yang biasa saja. Walaupun saya tidak pernah tarawih di pondok pesantren Kiai Selo ini, tapi kalau saya ditanya, insya Allah jawaban saya benar. Bagaimana tarawihnya di pondok pesantren Kiai Selo? Oh, tarawihnya 23 rakaat, surat apa yang dibaca tahu saya. Tarawih yang pertama, rakaat yang pertama setelah Fatihah mesti Alhaakumut Takatsur. Betul? Rakaat kedua mesti kulhu. Salat tarawih yang kedua, rakaat yang pertama mesti wal asri. Kalau rakaat kedua jangan ditanya, sudah pasti kulhu. Ini namanya surat langganan tahunan. Ada langganan harian, ada mingguan, rupanya Pak Kapolsek ada langganan tahunan. Mesti Ramadan surat itu yang dibaca. Diganti dengan surat yang panjang, oh insya Allah pindah ke masjid yang lain. Betul apa tidak? Nah, inilah niat kita 3 Bu. Pertama cinta sama Allah dan Rasulnya. Kedua kita niat untuk menghidupkan Islam. Yang ketiga niat kita cari ilmu. Ini saya baru menyampaikan niat Pak Bu. Saya baru menyampaikan niat. Ceramahnya belum. Jadi mulai tadi saya ngapain di sini nih? Oh baru niat. Ceramahnya belum. Terus apa tidak? Terus apa tidak? Saya ini kiai, jangan disuruh-suruh. Iya Bu, lek sampean ditanglet kiai nggih, terus nopo boten sampean jawab kersani kiai, ngoten lho. Sanis terus nopo boten. Ini namanya santri sing bandel niki nggih. Kalau ngerti Bu, mau menjawab kersani kiai takut berhenti, mau menjawab terus nyuruh kiai. Baiklah, kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang membangun agama Islam? Nah, ini perlu saya luruskan. Kadang-kadang dikira oleh saudara yang bangun agama Islam cuma Nabi Muhammad saja. Nah, itu salah. Jawaban yang benar, siapa yang membangun agama Islam? Yang membangun agama Islam 25 Rasul. 25 Rasul yang membangun Islam. Nabi Muhammad itu cuma menyempurnakan, menyelesaikan bangunan. Yang bangun mulai Nabi Adam, mulai Nabi Nuh. Nabi Muhammad datang menyelesaikan, menyempurnakan bangunan yang telah dibangun oleh nabi-nabi sebelumnya. Hal ini dinyatakan Rasulullah dalam kitab Nabiin, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mathali wa mathalul anbiya min qabli kamathali man bana baitan wa ana akhiru man wada'a hadil labinah."
Perumpamaan saya, kata Nabi Muhammad dan nabi-nabi sebelumnya, itu cuma ibaratkan orang yang membangun sebuah gedung, sebuah rumah. Sayalah datang yang terakhir menyelesaikan dan menyelesaikan pembangunan ini. Dengan datangnya Nabi Muhammad SAW berarti pembangunan Islam selesai. Yang dibangun sebanyak Nabi Adam dengan fondasi satu, fondasi tauhid. Ini saya luruskan. Nabi Adam mengajak umatnya beriman kepada Allah, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Adam. Dan Nabi Adam bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah. Datang Nabi Nuh. Apa seruan Nabi Nuh? Nabi Nuh pun seruannya sama, mengajak umat manusia beriman kepada Allah, pencipta alam semesta, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Nuh. Dan Nabi Nuh bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah. Datang Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim pun seruannya sama, mengajak umat manusia beriman kepada Allah, pencipta alam semesta, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim bersama-sama dengan umat sujud kepada Allah. Datang Nabi Musa alaihissalam. Apa seruannya? Sama. Nabi Musa mengajak umatnya beriman kepada Allah, pencipta alam semesta, sujud hanya kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Musa. Dan Nabi Musa bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah. Datang Nabi Isa, yang oleh saudara kita di gereja disebut Yesus Kristus. Di dalam agama Islam, apa seruan Nabi Isa? Seruan Nabi Isa sama dengan seruan Nabi Musa, sama dengan seruan Nabi Ibrahim. Nabi Isa alaihissalam mengajak umat manusia agar beriman kepada Allah, pencipta alam semesta, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Isa. Dan Nabi Isa bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah. Datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa seruan Nabi Muhammad? Seruan Nabi sama seperti seruannya Nabi Isa, sama dengan seruannya Yesus Kristus Nabi Isa, sama dengan seruan Nabi Musa, sama dengan seruan Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad mengajak umat manusia agar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam semesta, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah. Ini agama yang benar, selain ini tidak benar. Bagaimana? Mantap. Apa bedanya Pak Kiai? Bedanya syariatnya. Sebenarnya tidak berbeda syariat itu Kiai, sama. Cuman Allah menurunkan syariatnya Bu, tergantung dengan perkembangan dan kebutuhan manusianya Bu. Syariat Allah tidak tumplek blek sekaligus, tidak. Saya ini orang Jawa Kiai, tumplek blek gitu. Orang Jawa itu kalau sungguh-sungguh yang ujung tuh di dua kali kan Bu, macet cet. Kalau orang Jawa bilang macet cet, oh, sudah nggak jalan itu Pak. Macet cet, tumplek blek. Allah tidak menurunkan syariatnya tumplek blek, tidak Bu. Diturunkan oleh Allah sesuai dengan kebutuhan mereka. Zaman Nabi Adam tidak ada undang-undang nyolong. Mengapa zaman Nabi Adam tidak ada undang-undang nyolong? Karena zaman Nabi Adam tidak ada orang nyolong. Mengapa zaman Nabi Adam tidak ada orang nyolong? Karena zaman Nabi Adam tidak ada orang. Loh, betul kan? Loh, mengapa ibu ketawa? Mengapa tidak ada orang nyolong zaman Nabi Adam? Tidak ada orang Bu. Siapa yang mau nyolong? Zaman Nabi Adam tidak ada Magelang, tidak ada Semarang, tidak ada Jakarta, tidak ada Mesir, tidak ada Jawa, tidak ada Malaysia, yang ada dunia. Milik siapa? Milik Nabi Adam dengan Siti Hawa berdua. Siapa yang mau merampok? Tidak ada. Maka tidak ada undang-undang rampok. Zaman Nabi Adam tidak ada undang-undang perkawinan. Mengapa zaman Nabi Adam tidak ada undang-undang perkawinan seperti kita sekarang ini? Karena pada zaman Nabi Adam tidak ada orang kawin. Mengapa tidak ada orang kawin? Hah? Mengapa tidak ada orang kawin? Tidak ada orang Bu. Kiai Wahyudin mau baca kitab bab muharramatun nikah,
Apa perempuan-perempuan yang diharamkan dinikah? Perempuannya kagak ada, Bu. Yang mau nikah juga nggak ada. Nggak ada orang, tidak perlu perkawinan akdun nikah saksi. Siapa yang mau jadi saksi? Maka waktu zaman Nabi Adam, kakak kandung kawin dengan adik kandung. Menurut setengah riwayat, anaknya Nabi Adam tidak banyak, cuma 39. Ya sekarang 3 miliar, Kiai. Yang terbesar anaknya Nabi Adam di negeri Cina. Yang kedua India. Yang ketiga Amerika Serikat. Kita nomor 4, Kiai. Ini anaknya Nabi Adam semua ini. Zaman Nabi Adam tidak ada undang-undang perkawinan, karena tidak ada orang kawin. Karena tidak ada orang kakak kandung kawin dengan adik kandung kawin dengan kakak kandung. Zaman Nabi Adam boleh. Kalau diparakan ada kakak kandung ingin kawin dengan adik kandungnya karena cantik, itu orang salah lahir, Pak. Mestinya lahirnya zaman Nabi Adam orang begitu tuh. Sekarang diatur oleh Allah. Datang Nabi Nuh, sempurnakan. Datang Nabi Ibrahim, sempurnakan. Datang Nabi Musa dengan kitab Tauratnya, sempurnakan. Datang Nabi Isa dengan kitab Injilnya, sempurnakan. Datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua syariat Allah tumplek blak. Tidak ada sisanya di Lauh Mahfuz. Satu ayat pun sudah tidak ada sisanya. Quran 30 juz sudah tumplek blak. Maka dengan datangnya Nabi Muhammad, syariat Allah sempurna, cukup, selesai. Oleh sebab itu, setelah Rasulullah datang, Allah Subhanahu wa ta'ala memproklamirkan. Allah Subhanahu wa ta'ala ini telah saya sempurnakan agamamu untukmu. Al-Quran 30 juz sudah tumplek semua untuk mengatur tatanan kehidupan manusia. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan telah saya sempurnakan nikmatku atas kalian. Menurut ulama tafsir, sempurnanya nikmat Allah ini dengan datangnya Nabi Muhammad. Seandainya Nabi Muhammad belum datang, nikmat Allah belum sempurna. Dengan datangnya Nabi Muhammad, sempurnalah nikmat Allah. Quran 30 juz tumplek. Kemudian Allah deklarasikan, wa raditu lakumul Islam madina. Ini pernyataan Allah, bukan pernyataan Sukron Makmun. Pernyataan Allah, wa raditu lakumul Islam madina. Kata Allah, saya ridho, saya rela Islam sebagai agamamu. Berarti selain agama Islam tidak diridhoi oleh Allah. Yang diridhoi oleh Allah hanya agama, hanya agama, hanya agama. Walaupun kita fanatik ya dengan Islamnya, tapi Allah perintahkan supaya kita hidup rukun antar umat manusia. Allah perintahkan, la tasubul ladina yad'una min dunillah fayasubbullah adwan biwa'idni. Hai orang-orang yang beriman, kau jangan menghina orang-orang yang menyembah kepada selain Allah, karena nanti mereka akan menghina Allah, timbullah permusuhan tanpa ilmu. Maka melalui peringatan Maulid saya serukan pada umat Islam, mari kita hidup saling harga menghargai, kita hidup saling hormat menghormati antar umat beragama di Indonesia ini. Tapi bukan berarti membenarkan semua agama. Membenarkan semua agama murtad, kafir. Mantap. Ini harus dimantapkan, Kiai. Sekarang banyak pemurtatan. Kita disuruh berkata semua agama sama, semua agama benar. Bahaya ini. Kalau saya pidato diparakan semua agama sama, semua agama benar,
anak-anak muda yang imannya setengah-setengah, daripada saya beragama Islam pakai sholat subuh, mendingan saya pindah kepada agama lain yang tidak ada subuhannya. Toh kata Pak Sukron semua agama sama, semua benar, murtad semua, kafir semua, gara-gara pidatonya Sukron Makmun. Betul apa tidak? Betul apa tidak, Bu? Kita hidup saling harga menghargai, hidup saling hormat menghormati, kita hidup rukun antar umat beragama. Jangan ada yang mencela antar umat beragama, tapi bukan berarti membenarkan semua agama. Membenarkan semua agama murtad, kafir. Kalau ada profesor doktor berpidato semua agama sama, semua agama benar, profesor doktor kafir. Kalau ada kiai haji pakai surban 6 meter terus pidato semua agama sama, semua agama benar, kiai haji murtad kafir. Bagaimana? Mantap? Saya ini cuma tugasnya memantapkan supaya sudah mantap beragama ini, tapi tetap kita saling hormat menghormati dengan agama lain. Jangan menghina agama lain. Kita hidup rukun, satu bangsa satu negara, tapi jangan sampai sudah berkata semua agama benar. Yang benar hanya agama, yang benar hanya agama Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang ikut agama selain agama Islam, maka dia nanti menjadi orang yang merugi. Mengapa mereka rugi? Karena tempatnya di neraka. Bagaimana? Mantap. Nah, ini saya luruskan secara akidah. Yang membangun Islam 25 Rasul. Nabi Muhammad datang menyelesaikan, menyempurnakan dan menyelesaikan bangunan ini. Dengan datangnya Nabi Muhammad, maka Allah katakan, wa raditu lakumul Islam madina, saya ridho Islam sebagai agamamu. Maka inilah Islam yang diperjuangkan Rasulullah dengan pahit getir. Rasulullah berjuang Islam tidak seperti Sukron Makmun berdakwah. Sukron Makmun berdakwah, ya Allah, Masya Allah, nikmat betul. Kemarin saya 5 hari ada di Banjarmasin, ada di Martapura, Kalimantan Selatan. Ya Allah, disambut bagus. Tetapi nabimu dulu untuk membesarkan Islam, untuk menyebarkan Islam dari pintu ke pintu dia berdakwah, sembunyi-sembunyi, yang akhirnya Allah perintahkan fasda bima tu'mar wa a'id anil jahilin. Sekarang kau Muhammad terang-terangan dengan apa yang kau sampaikan. Barulah Rasulullah setelah ada perintah suruh terang-terangan, Rasulullah terang-terangan berdakwah. Apa yang terjadi? Masya Allah, begitu Rasulullah berdakwah terang-terangan, sahabatnya disakiti, diintimidasi, diancam, bahkan dibunuh, bahkan diseret di padang pasir agar mereka tidak masuk Islam. Tapi sebagai catatan, umat Islam diparahkan, kekejaman, penindasan, pembunuhan tidak mampu untuk memadamkan api Islam yang sudah mulai menyala di dalam hati para sahabat-sahabatnya. Karena dengan kekerasan, intimidasi tidak berhasil, lalu bangsa Quraisy merubah politiknya dengan embargo ekonomi, dengan memboikot ekonominya. Diumumkan di Ka'bah seluruh bangsa Arab tidak boleh mengadakan hubungan dagang dengan umat Islam, khususnya pangan, supaya pengikut Nabi Muhammad mati kelaparan. Maka ketika Irak diembargo oleh Amerika Serikat, saya katakan, hai bangsa Irak, bukan kau yang pertama kali merasakan pemboikotan ekonomi. Nabimu 1400 tahun yang lalu sudah mengalami embargo ekonomi. Tapi ternyata embargo ekonomi tidak mampu untuk memadamkan api Islam. Justru api Islam semakin menyala. Akhirnya orang kafir Quraisy merubah politiknya dengan politik damai. Didatangi pamannya Abu Thalib. Abu Thalib, engkau kan pamannya Muhammad. Muhammad itu kan ponakanmu.
Coba tanya oleh kau pada ponakanmu itu maunya apa? Kalau Muhammad ingin menjadi raja, kami bangsa Arab siap mengangkat Muhammad jadi raja dengan syarat berhenti menjalankan dakwah Islamiyahnya. Abu Thalib tanya sama ponakanmu maunya apa? Kalau ponakanmu ingin jadi orang kaya, semua kekayaan orang Mekah saya kumpulkan, saya serahkan sama ponakanmu, sehingga ponakanmu menjadi orang yang terkaya di negeri Mekah ini. Abu Thalib tanyakan sama ponakanmu maunya apa? Kalau ponakanmu ingin kawin dengan gadis-gadis di kota Mekah, saya kumpulkan semua anak perawan di kota Mekah ini, persilakan ponakanmu boleh kawin berapa saja, tidak dibatasi, asal berhenti menjalankan agamanya. Nah, pertanyaannya, kalau ini ditawarkan sama kiai sekarang, kira-kira gimana kiai ya? Hah? Karena sekarang ini kiai, sebagian kiai, tidak semua, rata-rata kiai sekarang sudah menjadi kiai wani piro. Betul apa tidak? Datang calon bupati ke Sukron Makmun, tolong Pak Sukron dukung saya, deklarasikan. Saya jawab wani piro. Iya apa ya? Iya apa ya? Datang lagi calon gubernur, tolong Pak Sukron dukung saya. Saya jawab baik, wani piro. Jadi sekarang itu banyak namanya kiai wani. Ya maaf kiai, mudah-mudahan kiai tidak termasuk yang wani piro ini. Ya, ini sekarang sudah terjadi, sehingga rakyat jadi bingung. Kiai satunya milih calon A, kiai satunya milih calon B. Kata yang di bawah, kiai yang mana yang mau diikutin? Yang bikin bingung itu kiainya. Betul atau tidak? Coba ulama bersatu. Yang dipilih A, insya Allah rakyat di bawah tidak bingung, mesti sama. Betul apa betul? Ya betul. Tanyanya betul apa betul? Mau dijawab apa oleh saudara? Kalau saya jawab betul apa tidak, mungkin berpikir. Kalau betul apa betul? Ya betul. Lah ini sekarang saudara, ini saya ingatkan, Nabi mau berjuang semacam itu. Karena segala macam cara gagal, tidak ada jalan lain. Ditulis di dalam Al-Quran, wa idh yamkuru bikal ladina kafaru liyuthbituka au yuqtuluka au yukhrijuka wa yamkurun wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Akhirnya apa yang diambil keputusan? Mereka berkumpul di Darun Nadwah. Yang pernah ke Mekah, insya Allah 50 meter dari Pancoran Emas, itu namanya Darun Nadwah, tempat kafir-kafir Quraisy, tokoh-tokoh Quraisy, pemimpin Quraisy rapat. Di situ mereka mengadakan rapat yang ditulis dalam Al-Quran, wa idh yamkuru bikal ladina kafaru. Mereka akan membuat tipu muslihat terhadap Muhammad. Waktu itu dalam tafsir-tafsir yang ada dijelaskan, iblis ikut hadir berupa manusia yang tidak ada yang kenal orang Mekah. Ditanya, siapa anda? Saya dari negeri Najd, mendengar anda mau sidang, mau rapat, saya ingin menyumbang pikiran, dipersilakan masuk. Begitu mereka berapat-rapat, akhirnya satu usul, kalau begini Muhammad tangkap saja, masukkan ke sebuah rumah, kunci dari luar, supaya Muhammad tidak bisa keluar masuk kampung. Kalau dia keluar masuk kampung, nanti pengikutnya akan banyak. Tangkap Muhammad, masukkan penjara. Iblis angkat tangan, pendapatmu tidak benar. Kalau Muhammad ditangkap, keluarganya Muhammad itu orang bangsawan, orang-orang besar, pasti nanti oleh bangsa Quraisy akan dikeluarkan oleh sukunya. Tidak ada gunanya Muhammad ditangkap. Usul lagi satu, kalau begitu Muhammad usir ke luar negeri, supaya tidak ada di Mekah, usir keluar. Iblis angkat tangan, usulmu berbahaya. Kalau Muhammad diusir ke luar negeri, nanti di luar negeri dia berdakwah, pengikutnya jadi besar, pasti nanti negeri kita akan diserang dari luar. Bahaya usulmu. Di penjara tidak ada gunanya, diusir ke luar negeri berbahaya. Abu Jahal angkat tangan,
Kalau begitu caranya tidak ada jalan lain, bunuh saja Muhammad. Iblis berkata, ini yang benar, pendapatmu benar, cara apapun saja mesti gagal, satu-satunya bunuh Muhammad ini. Lah inilah nabi saudara dan termasuk nabi saya, perjuangannya kayak begitu. Lalu apa perjuangan saudara sekarang? Hah? Apa perjuangannya? Ini saya ceritakan perjuangan Nabi mau begitu pahit. Datang ke Taif bukan disambut, dilemparin batu. Subhanallah, sampai Rasulullah luka. Sampai malaikat Jibril menawarkan jasa. Hai Muhammad, angkat tanganmu ke langit. Kami para malaikat siap untuk menghimpit orang Taif ini dengan 2 bukit ini kami bunuh. Asal kau angkat tangannya. Tapi apa jawab Nabi Muhammad? Hai Jibril, bukan itu yang saya minta. Tafahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah taufik dan hidayah kepada umatku, sesungguhnya dia karena tidak mengerti. Kalau kiai ditawarin jasa baik begini kira-kira gimana Ben? Hah? Kira-kira kalau kiai ditawarin, oh persilakan Jibril, gerakkan gunung itu, bunuh saja penduduk ini, kurang ajar. Saya datang ke sini dilemparin batu. Ini saya ceritakan pahitnya nabimu. Ketika berjuang untuk menegakkan Islam, Islam diturunkan kepada Nabi tidak langsung jaya, tidak langsung besar, tidak langsung tersebar. Tersebarnya Islam, besarnya Islam, jayanya Islam karena diperjuangkan oleh Rasul dengan segala pengorbanannya. Maka orang Parakan, usikum wa iyaya binafsi bitaqwallah. Tinggal pilih orang Parakan, mau berkorban atau mau jadi korban, pilih. Kalau kau tidak mau berkorban, siap-siaplah untuk jadi korban. Kalau kau mau berkorban, insya Allah tidak jadi korban. Berkorban apa? Tidak usah berkorban jiwa, korban harta. Pesantren hidupkan, masjid hidupkan, musola-musola hidupkan, pengajian hidupkan, korbankan hartanya untuk menghidupkan Islam. Bu, cinta nggak sama Islam? Cinta nggak sama Islam? Bapak-bapak, cinta nggak sama Islam? Pinjem kata-kata anak muda, ya, bukan kata-kata saya ini. Pinjem kata-kata anak muda. Apa kata anak muda? Cinta itu sama dengan pengorbanan. Tidak berani berkorban, jangan coba-coba main cinta. Kata siapa? Betul. Kata anak muda. Tidak mau, tidak berani berkorban, jangan coba-coba main cinta. Cinta tanpa pengorbanan, cinta palsu, omong kosong. Bagaimana Bu? Cinta nggak sama Islam? Bapak-bapak, cinta nggak sama Islam? Tanyakan pada dirinya. Tanyakan pada dirinya. Berapa persen dari kekayaan saudara yang saya berikan pada Islam? 5%? 10%? Tanya sama dirinya. Kalau ternyata tidak ada pengorbanan kepada Islam, cinta palsu, omong kosong. Berapa pikiran Anda yang Anda korbankan untuk Islam? Berapa tenaga Anda yang Anda keluarkan untuk bela Islam? Tanya pada dirinya, pengorbanan apa yang sudah diberikan untuk Islam? Baik pengorbanan harta, pengorbanan pikiran, pengorbanan tenaga. Kalau ternyata Anda belum ada pengorbanan, berarti kepada Islam cinta omong kok. Gimana Bu? Ini saya pidato ngotot Bu, nggak ada yang nyuruh, saya ngotot sendiri Bu. Iya, karena saya cinta kepada Islam. Kemarin 5 hari saya tinggalkan keluarga saya. Sekarang saya tinggalkan lagi keluarga saya. Cuman kembali ke Jakarta sebentar. Nanti saya tinggalkan lagi ke Jawa Timur. Dalam rangka untuk menghidupkan Islam ini. Supaya Islam hidup di Banjarmasin, ribuan manusia. Di Martapura. Masya Allah, Alhamdulillah. Sekarang saya berada di sini Bu. Sebenarnya pidato begini bukan pidato saya, Kiai. Pidato anak umur 40 tahun gitu loh. Bu, kalau ibu ditanya siapa penceramah yang paling tua
di negara Republik Indonesia? Ibu jawab Sukron Makmun. Pasti benar, Bu. Ya Bu ya, yang paling tua saya, Bu. Barangkali ibu sejak dulu masih belum kawin sudah dengar pidato saya, Bu. Sampai punya cucu, betul apa tidak, Bu? Betul apa tidak? Mungkin masih di SD sudah dengar pidato saya di Temanggung ini. Sudah nggak apa-apa. Sampai sekarang. Jadi kalau ditanya siapa penceramah paling tua, jawab Sukron Makmun. Tapi kelihatannya gimana, Bu? Tua apa muda, Bu? Tua apa muda? Jangan macem-macem jawabanmu itu. Yang bilang tua itu yang benar. Terima kasih. Yang bilang muda itu jelas naksir saya itu. Itu namanya perempuan mata keranjang. Atau barangkali katarak, itu perlu dioperasi itu matanya itu. Lah iya, saudara-saudara sekalian, paling tua, Bu. Tapi kalau Islam, umur saya sekarang masuk 74 mau 75, Bu. Kalau Islam diganggu, komputer saya berputar, Bu. Yang umur 74 menjadi 47, Bu. Kalau Islam diganggu. Nah, inilah saudara-saudara perjuangan Rasulullah SAW. Akhirnya setelah persetujuan dibunuh, rumah Rasulullah dikepung, Bu, tapal kuda oleh seluruh pemuda dan semua suku. Harus semua suku yang membunuh Muhammad. Abu Jahal perintahkan asal Muhammad keluar, potong lehernya, bunuh. Mereka semuanya, Pak, tapal kuda. Rasulullah tidak bisa keluar karena sudah rapat penjagaan dengan pedang, terhunus. Kemudian malaikat Jibril turun. Malam itu, tengah malam malaikat Jibril turun. Hai Muhammad, malam ini Allah perintahkan kau keluar dari rumah ini, tinggalkan negeri Mekah ini, kau menuju ke Madinah. Subhanallah, Bu, bagaimana perasaannya rumah ditapal kuda dengan pedang, Bu. Rasulullah disuruh keluar, mau lewat mana? Tentu oleh Allah dibisikin. Rasulullah membaca, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim saddam fa'usainahum fahum la yubsirun. Ada enggak di Quran? Ada enggak di Quran? Surat apa? Surat Yasin, surat langganan. Iya, surat langganan kan? Maka hafal. Langganan kalau ada orang mati. Ada ibu-ibu, Pak Kiai, apa Bu? Lama tidak baca Yasin, Bu. Mengapa, Bu? Enggak ada orang mati-mati di kampung. Ini perempuan yang nggak bener nih. Ada orang mati, tidak ada orang mati, malam Jumat baca Yasin. Tapi insya Allah ahli Yasin ini ternyata dihafal. Kemudian Rasulullah baca Qul Huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, ambil debu, dilempar, tertidur semua, Bu. Maka bapak-bapak, ibu-ibu mau keluar rumah, kalau ingin supaya orang-orang yang bermaksud jahat tidak melihat bapak, tidak melihat ibu, insya Allah baca ayat ini, Bu. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim saddam fa'agsaynahum fahum la yubsirun. Lalu qul Allahu insyaallah baca. Insyaallah orang-orang yang bermaksud jahat tidak melihat bapak, tidak melihat ibu. Orang yang maksud jahat, tapi kalau orang yang maksud ngasih duit insyaallah tetap kelihatan, Saudara. Nah, ini baca. Rasulullah keluar langsung ke rumahnya malaikat Jibril, ke rumahnya Sayyidina Abu Bakar, langsung Jabal Tur, 3 hari langsung berangkat ke Madinah. Nah, disinilah saudara-saudara pahit getirnya Rasulullah berjuang. Jalan kaki naik unta dari Mekah ke Madinah 425 km di padang pasir, dikejar musuh. Bagaimana perasaannya? Lah inilah sejarah nabimu yang perlu dikaji. Sampai di Madinah lah Rasulullah alhamdulillah disambut oleh penduduk Madinah, baik yang Yahudi, yang Kristen, yang Islam. Disitulah Rasulullah membentuk satu negara di bawah pimpinan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang masyarakatnya kata orang Indonesia serba bermacam-macam, serba majemuk, pluralistik. Ada orang Yahudi, ada orang Kristen, ada orang menyembah batu, ada orang Islam, tapi masyarakat bisa akur. Api peperangan yang tidak pernah padam, lalu api peperangan padam, hidup damai, hidup rukun dengan suatu piagam perjanjian yang disebut piagam Madinah.
Dengan piagam Madinah inilah teraturlah satu bangsa yang rukun walaupun berbeda agama. Kenapa? Saling hormat menghormati, saling harga menghargai antar umat beragama, tapi tidak membenarkan semua agama dan tidak berkata semua agama sama, semua agama benar. Yang berkata semua agama sama tentu barangkali matanya yang buta. Betul apa tidak? Orang Kristen hari Minggu saudara kita pergi ke gereja, sepatunya dipakai, betul apa tidak? Pacaran boleh masuk gereja, betul apa tidak? Di gereja pakai nyanyian, persilakan, kita tidak usah mencela, itulah agama mereka. Orang Islam pergi ke masjid, sepatunya dipakai apa tidak? Di masjid boleh pacaran apa tidak? Di masjid sembahyang tahiyatul masjid, lalu niat i'tikaf menunggu khotib naik mimbar, betul? Dengarkan khutbah Jumat, sholat Jumat pergi. Samakah saudara kita orang Kristen yang hari Minggu ke gereja dengan orang Islam yang hari Jumat ke masjid? Sama apa tidak? Sama apa tidak? Mengapa kau katakan semua agama sama? Matamu yang buta. Mantep tapi benar, Pak. Betul apa tidak? Iya, perlu kemantepan ini. Lah itu yang terjadi. Saudara kita pergi ke kelenteng Cina dengan kita pergi ke masjid tidak sama. Lah disinilah kita harus hidup hormat menghormati, harga menghargai, karena tidak sama itu yang harus toleransi. Kalau sama tidak perlu toleransi. Sudah sama apanya yang toleransi? Karena tidak sama inilah kita perlu toleransi. Ini diajarkan Rasulullah. Setelah itu terbentuklah satu peradaban baru. Dari peradaban jahiliyah berubah menjadi peradaban Islam. Dari yang sekecil-kecilnya, zaman jahiliyah orang buang air besar sembarangan, buang air kecil sembarangan, dan tidak ada cebok, tidak ada bersuci. Habis buangan besar pergi aja, selesai, kayak binatang. Datang Islam, dirubah peradabannya. Buang air besar ditentukan tempatnya di WC. Di dalam WC tidak boleh lama-lama, segera tuntaskan najis. Najis sudah tuntas, kau sucikan dengan air sampai hilang rasanya, hilang baunya, hilang warnanya. Baru kau keluar dengan kaki kanan. Di luar kau baca doa alhamdulillahilladzi adaba anil adawa. Timbullah satu peradaban Islam. Makan, timbul satu peradaban Islam. Yang dimakan yang halal. Zaman jahiliyah apa saja asal mau makan. Ular dimakan, anjing dimakan, serigala dimakan, tidak ada barang haram, asal mau halal. Dan cara mencari makan bebas, ngerampok boleh, nipu orang boleh, tidak ada dosa, tidak ada haram. Datang Islam, apa yang dimakan yang halal. Cara mencari rezeki diatur dengan dagang yang baik, dagang yang jujur, bertani yang jujur, berusaha jadi pengusaha yang jujur. Timbullah satu peradaban Islam dalam ekonomi secara Quran dan hadis. Timbullah satu peradaban baru. Tidur pun diatur. Zaman jahiliyah orang tidur aja. Datang Islam, kau tidur, bersihkan kakimu. Kalau kotor tidur, bacalah bismillahumma ahya wa amut. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Mempunyai peradaban Islam. Berpakaian diatur dengan peradaban Islam. Perempuan nutup aurat. Alhamdulillah ibu-ibu semuanya pakai jilbab. Alhamdulillah. Ini pakaian ibu, pakaian Islam. Sebelum Islam mereka bebas berpakaian. Bahkan pada waktu itu tawaf telanjang bulat pun ada. Datang Islam, dibikinlah satu peradaban. Mari persilakan bagai. Timbullah satu peradaban Islam. Di dalam pergaulan, laki-laki dengan perempuan yang dulu bebas berzina, bebas. Datang Islam, diatur pergaulan laki-laki dengan perempuan. Timbullah satu peradaban Quran dan peradaban sunnah Nabi. Sampai dalam dunia politik, Rasulullah merubah tatanan politik yang ada.
Pada waktu itu politik dikuasai raja-raja yang dolim, raja-raja yang berkuasa semaunya sendiri, menindas rakyatnya, memeras rakyatnya. Apa kata si raja? Datang Islam, dirombak dalam bidang politik. Politik harus didasarkan pada politik Islam. Pertama kali berpolitik, bernegara, pemimpin-pemimpin negara dasari dengan musyawarah. Wasawirhum fil amri. Sebelum itu tidak ada musyawarah. Apa maunya raja? Kata raja putih-putih, kata raja bunuh-bunuh. Tidak ada hak daripada rakyat. Datang Islam, wasawirhum fil amri. Bermusyawarahlah engkau Muhammad dalam segala urusan keduniaannya. Kalau agama sudah langsung dari Allah. Nah, ini semuanya terjadi. Dirobahlah perpolitikan. Dalam perpolitikan dirobah. Jangan mengangkat pejabat-pejabat negara semaunya sendiri, karena berdasarkan senang atau tidak senang, atau berdasarkan keluarga. Allah turunkan ayat Al-Quran, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Ini perpolitikan dalam Islam. Allah menyuruh kalian agar menyerahkan amanah kepercayaan ini kepada ahlinya. Berikanlah jabatan-jabatan merupakan amanah. Mulai jabatan yang sekecil-kecilnya, jadi RT itu amanah, ketua RW amanah, lurah, kepala desa itu amanah, camat itu amanah, bupati amanah, wali kota amanah. Jangan sembarangan mengangkat pejabat-pejabat negara, akan hancur negara itu. Siapa yang layak untuk jadi ketua RT? Siapa yang pantas untuk jadi ketua RW? Siapa yang pantas jadi kepala desa? Siapa yang pantas jadi wali kota? Siapa yang pantas jadi bupati? Siapa yang pantas jadi presiden? Siapa yang pantas jadi menteri? Jangan mengangkat pejabat yang sembarangan, hancur negara. Islam. Hadis ayat ini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza duyi'atil amanatu fantadhiris sa'ah. Apabila kepercayaan amanah ini sudah hilang, sudah tidak ada amanah lagi, tunggulah hancurnya negara itu. Kemudian Rasulullah ditanya, wa kaifa idza'atuha ya Rasulullah? Bagaimana hilangnya kepercayaan di Rasulullah? Rasulullah menjawab, idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadhisa. Apabila jabatan-jabatan ini diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, tunggulah hancurnya negara ini, pasti hancur. Persilakan nanti. Ini hukum Allah. Setelah dasar bernegara demokrasi musyawarah, lalu pejabat-pejabatnya orang-orang yang tepat dan yang pantas, yang wajar, yang layak. Lalu ketentuan hukum. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Kalau kau menetapkan hukum di antara, menetapkan hukum yang adil, yang meletakkan manusia di depan hukum sama, bukan profesor-profesor dari Amerika. Yang meletakkan manusia depan hukum sama, bukan profesor-profesor dari Eropa, tapi yang meletakkan manusia depan hukum adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin, dalam hadis seorang wanita yang nolong dari wanita golongan Al-Mahzumiyah. Golongan Al-Mahzumiyah ini golongan bangsawan. Bangsawan itu artinya bangsa yang ada di awan, nggak turun-turun ke bawah. Ya bangsawan. Karena yang nyolong ini orang gede, orang bangsawan. Kemudian tokoh-tokoh Quraisy bingung, apakah ada hukum selain potong tangan? Akhirnya diutuslah Usamah bin Zaid untuk menghadap kepada Rasulullah. Usamah bin Zaid menghadap, ya Rasulullah, ini yang nyolong Rasulullah, anaknya orang besar, golongan bangsawan, apakah ada hukum Rasulullah selain potong tangan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan muka yang merah. Apa sabda Rasulullah? Ya Usamah, hai Usamah, qad halaka man kana qablakum. Wahai Usamah, telah hancur bangsa-bangsa sebelum kalian dahulu. Nah, ini supaya pemerintah menyadari hadis ini. Mengapa hancurnya suatu negara?
dikatakan Rasulullah hancurnya suatu negara. Idza saraqa fihim as-sarifu tarakuhu wa idza saraqa fihim ad-dhaifu aqamul had. Kalau yang nyolong orang gede, kalau yang nyolong orang besar, mereka diamkan semua, tidak dibicarakan. Tapi kalau yang nyolong rakyat kecil, semuanya teriak, tegakkan hukum, tegakkan hukum. Kalau yang nyolong rakyat kecil, maka Rasulullah bersabda, waimullah lau anna Fatimah binta Muhammadin sarakat laqatatu yada. Demi Allah, seandainya Fatimah anak kandung saya yang nyolong, pasti saya potong tangannya. Anaknya Nabi nyolong, potong tangan, apalagi orang Parakan. Bagaimana? Ini Islam mengadakan perombakan, mulai dari WC sampai politik dirombak oleh Islam untuk menjadi masyarakat yang sejahtera, masyarakat yang adil. Inilah kedatangan Nabi besar Muhammad SAW merubah satu peradaban besar dari peradaban jahiliyah menjadi peradaban Islam. Alhamdulillah, dengan berkah para ulama, para tabi'in, para sahabat-sahabat kita, alhamdulillah menjadi orang Kalau tidak kena ulama, kita tidak bakalan jadi orang Islam. Betul apa tidak? Ulama mulai Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, para ulama menarik kita untuk menjadi satu gerbong, satu kereta api. Dengan kereta apinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Nah, sudah terbentuklah satu peradaban Islam. Sekarang apa yang kita hadapi? Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah meramalkan apa yang akan terjadi nanti di akhir zaman. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna mimma akhafu alaikum ba'di ma yuftahu alaikum min zahratid dunya wa zinatiha. Sesungguhnya di antara yang saya takuti terhadap umatku nanti setelah saya meninggal dunia, apa yang harus takuti? Ma yuftahu alaikum, sesuatu yang akan dibukakan oleh Allah terhadap kalian. Apa? Min zahratid dunya wa zinatiha, daripada keindahan dan perhiasan dunia. Nanti ilmu teknologi akan dibuka oleh Allah di akhir zaman, sehingga dunia nanti menjadi indah, dunia nanti menjadi cantik seperti yang Anda saksikan sekarang. Betul apa tidak? Parakan sekarang bukan Parakan 50 tahun yang lalu. Temanggung sekarang bukan Temanggung 50 tahun yang lalu. Semarang sekarang bukan Semarang 50 tahun yang lalu. Surabaya sekarang dan Madura sekarang bukan Madura 50 tahun yang lalu. Sekarang lautnya dikasih jembatan. Betul apa tidak? Sudah pernah lewat belum? Laut dibikin jembatan. Inilah teknologi. Ini Rasulullah sudah bersabda 1400 tahun yang lalu. Yang ditakui Rasulullah, mayuf tahu alaikum, sesuatu yang akan Allah bukakan kepada kalian nanti. Apa itu? Min zahratid dunya wa zinatiha, dari keindahan dunia dan perhiasan dunia. Nanti dunia akan jadi indah, akan jadi bagus. Ya sekarang ini, Bu. Betul apa tidak, Bu? Dulu barangkali di daerah ini belum ada listrik, yang ada lampu patromak. Betul apa tidak? Dulu tidak ada telepon. Oh, tidak, apalagi telepon. Telepon ini ada di kantor kecamatan satu. Biar kaya apapun orang Parakan, nggak ada yang punya telepon. Telepon cuma hak pemerintah. Adanya di kantor kecamatan. Yang pakai engkol lagi. Kring, kring, kring. Nggak nyambung. Masih nyambung dengan kantor pos. Dari mana? Dari Syukuran Makmun. Perlu kemana? Tolong sambung ya ke Kiai Wahyudin di Parakan. Kata kantor, iya, tunggu setengah jam. Baru nyambung. Sekarang telepon dikantongin Kiai. Sampai tukang rumput pergi ke sawah bawa telepon, Bu. Betul apa tidak? Berubah enggak dunia ini, Bu? Berubah apa tidak dunia ini? Berubah, Bu. Dulu ketika saya di pesantren, kalau mau mandi itu pakai timba, Bu. Timbanya itu pakai bambu panjang, Bu.
Di ujung sana dikasih batu, ketika ngangkat biar agak ringan. Masih ada nggak yang begitu tuh? Sudah nggak ada sekarang. Dipencet, hanya mencet, sudah keluar air. Tembok-tembok itu bukan keluar air semua. Subhanallah. Berubah nggak kehidupan ini, Bu? Berubah apa tidak, Bu? Dulu ibu barangkali kalau mau nonton bioskop di Parakan nggak ada nonton bioskop ke Temanggung. Betul apa tidak? Sekarang lain lagi. Sekarang lain lagi, tiap rumah ada bioskopnya. Bukan tiap rumah, tiap kamar ada bioskopnya. Bapak dan ibunya punya bioskop sendiri, anaknya punya bioskop sendiri. Takut nanti berantem remote. Betul apa tidak? Bapak dan ibunya senang warta berita, anaknya senang film sinetron. Daripada berantem remote, rebutan remote, lebih baik belilah bioskop satu-satu. Betul apa tidak? Dulu ibu kalau mau jualan es masih pergi ke Temanggung untuk polaan di sana. Sekarang Masya Allah tiap rumah punya pabrik es. Betul apa tidak? Lah kulkas ibu kan pabrik es itu. Masya Allah, dulu pabrik es hanya di Temanggung, kalau nggak di Semarang. Sekarang tiap rumah punya pabrik es, tiap rumah punya bioskop sendiri-sendiri. Malah tiap kamar ada bioskopnya. Masya Allah, subhanallah. Ini satu perubahan. Dulu yang namanya mobil masih jarang. Maka dulu lampu lalu lintas merah kuning hijau hampir nggak ada di Parakan itu. Mengapa tidak ada lampu merah, lampu kuning hijau? Nggak ada mobil, untuk apa dikasih lampu itu? Sekarang Masya Allah, tiap pertigaan perempatan ada lampu merah kuning hijau, diatur oleh polisi. Lampu merah haram, stop. Lampu kuning makruh, sebaiknya injek rem. Terpaksa lewat, awas, hati-hati, barang makruh. Lampu hijau halal, persilakan lewat. Subhanallah, subhanallah. Kehidupan sudah berbeda jauh. Baik Pak Polisi, ada keperluan ya, mungkin sudah dijemput. Silakan polisi. Nah, mari Pak Kapolsek. Lah inilah saudara-saudara yang diramalkan 1400 tahun yang lalu, Bu. Sekarang terjadi, Bu. Bukan Rasulullah takut sama televisinya, bukan Rasulullah takut sama Mercedesnya, bukan Rasulullah takut sama Avanzanya, bukan Rasulullah takut sama HP-nya. Yang ditakuti Rasulullah, Bu, takut umatku nanti melihat kemewahan-kemewahan hidup, dia lupa kepada nilai-nilai agamanya, Bu. Nilai-nilai agamanya disingkirkan, Bu. Yang direbut hidup mewah, hidup kaya, ini nanti akan direbut oleh umatku sehingga imannya diparkir. Terjadi apa tidak sekarang kira-kira, Pak? Terjadi sekarang, Pak. Kalau dulu, Bu, semua kehidupan kita ini, Bu, diukur dengan agama, Bu. Cari duit ukurnya agama. Halal apa haram? Haram tidak. Sekarang cari duit, Bu, sudah tidak diukur dengan duit. Cari duit ukurannya duit. Artinya asal dapat nipu orang tidak peduli. Rentenir menganakkan uang tidak peduli. Ngurangin timbangan tidak peduli. Ngakalin orang tidak peduli. Sogok menyogok, suap menyuap tidak peduli. Korupsi, makan duit rakyat, duit negara tidak peduli. Yang penting perutnya kenyang, halal haram tidak peduli. Betul apa tidak? Sudah terjadi belum? Rasulullah bersabda 1400 tahun yang lalu, baru sekarang terjadi. Sampai cari mantu ukurannya duit. Kalau tamunya yang datang pakai sepeda ontel, apa sepeda ontelnya? Yang ini. Hah? Apa? Pit ontel. Kalau yang datang tamunya pakai pit ontel, ibu datang sama bapaknya, Pak, apa Bu? Barangkali tamu itu nanyain anak perawan kita, Pak. Jawab saja, Pak, sudah ada jodohnya, walaupun belum ada.
karena tamunya pakai paid on. Coba tamunya pakai Avanza, pakai Innova, masuk, ibunya datang kepada bapaknya, Pak, barangkali tamu itu nanyain anak perawan kita, Pak. Terima, Pak, kaya, Pak, nanti rumah kita dibangun, Pak, kita pergi ke Temanggung tidak naik angkot, Pak, naik mobil mantu, kaya, Pak, terima, Pak. Betul apa betul? Betul. Bu, sebelum saya lanjutkan saya tanya dulu sama ibu, Bu ya. Bu, panci ada kupingnya nggak? Berapa? Penggorengan ada kupingnya nggak, Bu? Berapa? Ibu ada kupingnya nggak, Bu? Berapa? Sama persis. Sama, Bu? Sama? Tidak sama, Pak Kiai. Kalau kuping panci untuk pegangan, Pak Kiai, betul? Kuping penggorengan untuk pegangan, Pak Kiai. Kalau kuping saya, Pak Kiai, untuk mendengarkan nasihat. Kalau kupingnya tidak dipergunakan untuk mendengarkan nasihat, berarti sama dengan kuping. Alhamdulillah sadar. Sadar, Bu ya. Sekarang saya tanya dulu sebelum saya lanjutkan, kuping orang apa kuping panci? Kuping orang apa kuping panci? Kalau kuping panci saya berhenti, Bu. Lah untuk apa pidato di depan kuping-kuping panci? Kuping orang apa kuping panci? Kalau orang dengarkan, kalau bapak dan ibu mengawinkan anak perawannya dengan laki-laki yang tidak sujud kepada Allah, yang semata-mata karena kekayaannya, berarti bapak dan ibu ridho, rela, teko anak perawannya dibakar di api neraka karena kedua orang tua yang mata duitan, orang tua pengkhianat.